iki. Kita nyet iki. Pangan, pangan, mangap, 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 mangap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Pasio Konflik. Hari ini kami akan membahas sebuah film horor Indonesia. Nggak baru sih, tapi bukan yang lama banget. Judulnya adalah Mangkuciwo. Oke, langsung aja kita ke ulasannya. Ini dia. Menjawab pertanyaan dari para penggemar film kuntilanak sebelumnya tentang asal mula hantu Tiga. Film ini telah tayang di bioskop pada tanggal 30 Januari 2020 dengan sutradara Azhar Kinoy Lubis. Menampilkan Sujiwo Tejo sebagai Brotoseno, Yasamin Jasim sebagai Uma, Asmara Abigail sebagai Kanti, Roy Marten sebagai Cokrokusumo, Karina Suwandi sebagai Karmila, Jenar Masayu sebagai Nyi Kenanga, dan Landung Simatupang sebagai Ki Lurah. Di sebuah desa, ada seorang perempuan yang juga seorang penari bernama Kanti yang dipasung di sebuah kandang bersama dengan peliharaan dari Ki Lurah. Kanti dipasung lantaran dianggap mengandung anak setan. Padahal Kanti sendiri sedang mengandung anak dari Cokrokusumo. Kanti juga dianggap gila. Namun akhirnya Brotoseno datang dan membawa Kanti ke kediamannya. Dijanjikan akan diobati. Brotoseno justru sengaja membuat Kanti menjadi gila. Bahkan Kanti diberi makan dengan nasi yang dicampur dengan organ dalam tikus dan darah dari Kanti sendiri. Setelah itu, Brotoseno melakukan ritual-ritual. Kanti sendiri dipasung di kediaman Brotoseno dengan menghadap sebuah cermin yang bernama Pengilon Kembar. Pengilon Kembar di belakangan diketahui adalah cermin kembar. Yang satu dimiliki oleh Brotoseno dan yang satunya berada di kediaman Cokrokusumo. Beralur maju mundur, cerita Mangkuciwo menitik beratkan dengan perseteruan antara Brotoseno dan Cokrokusumo. Cokrokusumo berusaha untuk menyingkirkan Brotoseno dengan cara memfitnah di depan Sinuhun Raja. Namun Brotoseno ingin membalas dendam dengan menggunakan pengilor kembar dan bayi yang dikandung oleh Kanti, karena setelah diketahui hanya darah daging Cokrokusumo yang bisa menghabisinya. Tapi setelah mengetahuinya, Kanti berusaha bunuh diri yang dibantu oleh Sadi, yaitu pembantunya Brotoseno, karena dia tidak tahan melihat Kanti diperlakukan oleh Brotoseno. Kanti pun berhasil bunuh diri. Namun bayinya sempat diselamatkan oleh Brotoseno dengan cara membelah perutnya. Ruh Kanti pun masuk ke cermin kembar. Bayinya pun diberi nama Uma. Uma yang bekerja di hotel tidak sengaja melihat pembunuhan yang dilakukan di kamar hotel. Karmila, pembantunya si Herman dan si Pulung, menangkap Uma. Pulung yang ditugaskan untuk membunuh Uma berkesempatan ingin melakukan pemerkosaan dulu sebelum dibunuh. Tetapi sebelum itu terjadi, Uma tiba-tiba kerasukan dan membunuh Pulung. Dua rekan kerja Pulung, Karmila dan Herman, memberitahu kepada Cokrokusumo bahwa tersangka utama pembunuh Pulung adalah Uma, yaitu diketahui bahwa Uma tersebut adalah anak Brotoseno. Sementara itu, juru kunci benda-benda pusaka yang juga mengabdi kepada Cokrokusumo, Nyai Kenanga, beranggapan berbeda bahwa ulah tersebut adalah peringatan dari Pengilon Kembar. Akan tetapi, Cokrokusumo tidak mempercayai hal itu. Kenanga kemudian bersekutu
dengan Brotoseno untuk menyingkirkan Cokrokusumo. Kenanga juga mempunyai tujuan untuk menyatukan penyilon kembar. Mereka kemudian memanfaatkan Uma. Uma pun dikelabui oleh Brotoseno dengan memberitahu kebenaran palsu bahwa Cokrokusumo lah yang ternyata menggunakan ilmu hitam untuk membunuh ibunya. Dan Kanti pun bunuh diri dengan cara menggantung diri. Uma pun kemudian pergi untuk membalaskan dendam ibunya dan dirinya untuk membunuh Cokrokusumo. Ia pun tidak mengetahui bahwa sebenarnya Cokrokusumo adalah ayah kandungnya. Saat dalam bahaya, Uma pun menyanyikan lagu Lengseruni. Kanti pun keluar dari penyilon kembar dan membantu Uma untuk membunuh Cokrokusumo. Uma pun berhasil membunuh Cokrokusumo. Rencana Brotoseno dan Nyai Kenanga pun berhasil. Oke, baiklah, itu dia tadi ulasannya tentang film Mangkujiwo. Ya. Jadi sekarang kita akan komentari filmnya. Dimulai dari Giwang. Jangan. Ya. Gimana ya, dari Giwang gak ngikutin dunia perkuntilanaan ya, atau Hororan ya, horor, hororan Indonesia. atau juga hantu-hantu Indonesia juga gak ngikutin lah gitu, film-film horor. Kenapa takut ya? Lebih dekat Kelihatan sama sih rumah. sebenarnya. Dan ini film tentang apa, kuntilanak pertama yang Asal nonton. usul ya. Dan ternyata ini asal usul filmnya tentang asal usul kuntilanak, lebih ke sejarah. Sejarah ya, kayak apa kan Kan kuntilanak juga ya, ada sejarah. di Ya. film kan kuntilanak beberapa, 1, 2 atau 3 gitu ya. Ya, adalah Esther Samantha namanya. Dan ini rupanya ini filmnya Giong baru tahu ternyata ini tentang asal usulnya gitu. Dan untuk filmnya sendiri mungkin kalau untuk penakut untuk film horor kayaknya ini juga nggak terlalu ya. Ya, karena dari wujud hantunya sendiri nggak, bukan serem di hantunya Bukan ya. serem di hantunya. Ini lebih ke sejarah juga. Sejarahnya lebih kayak sejarah, dan jumpscare juga nggak banyak-banyak kali, tapi sangat menjijikkan. Serius, itu di menit-menit awal lo itu loh, yang Awal dia banget lah. 20 menit awal lah itu. Ya. Yang kayak aduh, ritual-ritualnya itu betul-betul kayak entah asli entah enggak, tapi itu asli rasanya. Ya, sering tikus ya. Yang tikus, tonton lah pokoknya. Ya, Dan itu mual kali, serius. Dan filmnya sendiri kayak rasanya karena kayak pemerannya apa? sendiri kan si Brotoseno di situ sambil mengeksekusi tikusnya itu aja kayaknya muka dia lebih mual kali. jijik kan, aduh, tonton lah guys, Iya. gitu. Kayak jijik banget. Dan menurut gue kayak lebih teater gak sih di filmnya? Apalagi ada beberapa scene, termasuk si Sujiwo Tejo kayak dia kayak tari-tari, juga dia sambil ngembang-ngembang. Dan ada beberapa, dan scene terakhir kayak menunjukkan kayak teater kali gitu, yang si Yasmin mau ngebunuh bapaknya, yang dia dikejar-kejar kan tuh tiba ada muncul musik dan dibuat kayak lebih slow mo gitu. Iya kan? Jadi efeknya kayak lagu jazz gitu. Iya kayak Langsung ada si Brotoseno-nya main saxophone juga. iya kan kayak lebih lagu-lagu lebih jauh-jauh happy, dan nggak tahu itu happy apa enggak, gue nggak ngerti artinya, tapi itu kayak menurut gue lebih ke teater gitu. Lebih ke semangat sebenarnya. Semangat itu. Lagu Dia- happy, mau bunuh orang happy coba. Enggak, soalnya ini dibuat slow dan dia nggak ngerti maksud konsep sutradaranya. Cuman kayak agak aneh gitu untuk film tiba-tiba dibuat, nggak tiba-tiba sih, cuman dibuat kayak gitu untuk adegan seperti itu, dan tiba-tiba muncul dengan adegan kuntilanak yang berteriak, dan menurut gue itu agak lucu sih, sudah bukan lebih takut gitu. Itu sih menurut gue. Dan menurut apa? Menurut saya, Ya. apa ya? Karena mungkin saya mau ngikutin apa namanya, kuntilanak Perkembangan film. Perkembangan itu dunia perkuntilanak lah ya. Perkembangan saya termasuk suka dari zamannya. Suka kuntilanak nih. Kan film-film horor yang tapi yang urban gini loh, Iya, legend. iya. Jadi Iya, kuntilanak iya. atau apa. Ya, saya juga. Daripada Pada- yang tak mana-mana molok Iya, gitu lah. betul Iya, kan. molok. Kan. Daripada tak kemana-mana, mending kayak ini yang kayak gini. Pada zaman Sujana saya juga suka gitu kan. Masih Tahu gimana? Tahu sih. Ya. Ya, oke, acting saya lagi. tahu. Jadi zamannya masih yang bokir kecot itu, masih itu, sampai sekarang saya lebih suka yang
yang lokalnya kayak gini gitu. Jadi Sebenarnya bisa lebih serem ya lokal kan, karena dekat bener. kita. Jadi ada di sini. Tiba-tiba Rizal Mantovani buat Kuntilanak 1, ada Julia Estelle di situ. Saya suka sekali sama Julia Estelle kan. Kuntilanak 2, Kuntilanak 3 saya ngikutin Evan Sanders dan sebagainya itu. Dan di sini baru kejawab mungkin deh ya jawaban dari pertanyaan. Sebenarnya Kuntilanak kenapa nggak dibuat story-nya dulu gitu? Kalau mungkin yang kemarin tuh yang serem-seremnya, ini proses jadi kuntilanaknya kan ya. Dia sendiri Kanti, tapi Kanti Lana. Enggak kunti. Sebenarnya mungkin kanti dia pakai dibaca bahasa Inggris kanti. Kanti. Enggak ya kan? Ana gitu kan. Canda Kanti. Abang tuh bercanda kunti. Aduh. Oke, itulah ya. Ya kayak gitu. Jadi kalau dari ceritanya, sinematografinya sok-sokan ini komentar sinematografi. Tapi menurut aku ini agak mirip sama, karena mungkin yang buat sama MVP Picture juga kan. Jadi satu produksi gitu. Produksi. Jadi ala-ala masih Rizal Mantovani banget awal-awal gitu kan. Tapi Warna-warna dia ya. iya, warna-warnanya dia gitu, gelap-gelap gotik gimana gitu. Mungkin biar kita nggak ngerasa langsung ini beda kali sama kuntilanak sebelumnya gitu. Jadi tetap ada dikasih mungkin kayak bau-baunya Rizal Mantovani supaya kita nggak terlalu kayak jauh banget sama. kan, tapi setelah tahu saya si Azhar Kinoy Lubis, ya saya belum pernah melihat filmnya sama sekali walaupun dia sudah ada Jokowi dia yang buat. Jokowi saya nonton. Nanti udah Jokowi ada saya banyak sudah juga. nonton. Saya Nonton nggak melihat. pernikahan, benar. Beberapa film dia itu lumayan booming, tapi saya baru nonton ini Kang Azhar. Lubis Iya. ya, Bang Azhar berarti kan, Bang kan Azhar. Lubis kan, Lubis. kan Batak punya. Jadi ini baru pertama kali. Jadi menurut aku untuk sutradaranya Pak Azhar, Bang Azhar kurang detail. Saya netizen Pak, netizen. Gimana? Iya, jadi Gitu. banyak kurang detailnya gitu. Jadi pembinaan klimaksnya, pembinaan perasaannya gitu untuk Beberapa aktor ya. beberapa Pertama aktornya. si Uma ya. Si Uma gitu, Uma. Iya. Agak terkejut-kejut sama emosi yang dia keluarin, nggak Iya, terbina gitu. tidak terbina dengan jelas gitu Emosinya. kan. Klimaksnya tidak terbina gitu ya. Iya. Iya gitu, jadi bukannya tentang aktornya sendiri tapi kayak penggambarannya gitu kurang dapat menurutku penggambaran dari netizen loh. Pak Canda, Kinoy, so akrab. Lanjut, ya kayak gitu. Jadi menurut aku filmnya ini kalau suruh milih saya lebih milih yang kemarin 1, 2, 3 daripada yang Kuntilanak Mangkujiwo. Ini kan untuk menjawab aja seperti filmnya ini. Iya mungkin sih gitu. Itu sih dari saya. Dari Saya Parida. apa ya? Memang kalau ngomongi urban legend gini kan kebanyakan ceritanya tuh berkembang sesuai dengan kebutuhan kita atau kemauan kita gitu kan. Gak ada yang pasti gitu sebenarnya kan. Bahkan kuntilanak ini bukan cuma untuk Indonesia, sebenarnya Malaysia juga punya hantu kuntilanak kan. Masih ada. Iya, Ada kuntilanak dong. juga. Jadi Malaysia iya, juga iya. punya kuntilanak gitu. Jadi Baru kayak tahu mungkin sih. baru tahu kamu ya. Iya. Pontianak gitu. Orang Iya. nyebutnya ya kan bukan kuntilanak. Pernah dengar nggak usah Pontianak. gitu? Iya. Bahkan ada cerita lain juga asal usulnya kota Pontianak itu ada berhubungan sama kuntilanak juga, itu pernah ya kan Win? Bahkan mereka mau buat tugu kuntilanak itu, Kuntilanak. Pontianak itu loh besar. Jadi sebegitu ragamnya sebenarnya cerita tentang kuntilanaknya gitu kan. Jadi mungkin ini di Mangkujiwo ini dibahas dari satu sisi mananya gitu kan. Apalagi itu digambarkan kuntilanaknya berbaju merah, bukan baju putih selama ini kalau kita nengok kuntilanak lain gitu kan. Iya sih. Kayak apa namanya? Setahu gue kuntilanak memang baju putih, ini kok bisa baju warna merah ya? Kalau nggak salah saya Saya pernah lupa. Nggak nengok tahu dunia kuntilanak. Aku juga nggak tahu, aku nggak temen dengan Jiwa. Jadi kalau saya pernah lihat di YouTube-nya Raditya Dika itu lagi ngobrol Bos di kuntilanak. Paranormal Experience itu lagi ngobrol sama Om Hao dari YouTube-nya apa tuh Kisah Tanah Jawa kalau nggak salah. Itu mereka bahas ada salah satu bagian yang bahas kuntilanak tuh ternyata menurut cerita Om Hao ini kuntilanak juga punya tingkatan. Oh, Wow. Kalau nggak salah ya. Kelas putih, ya? Ada kelasnya. great lah ya. Kalau grade-nya ada putih, ada kuning dan merah. Jadi merah ini adalah grade tertinggi yang istilahnya matinya itu juga karena kan gini kalau Dendam. matinya ya kan matinya Pantesan secara siapa tuh umum. ngedendam Secara umum kan kita sejarahnya kuntilanak itu kan kayaknya yang meninggal karena melahirkan atau lagi hamil gitu Iya. kan. Nah, jadi yang merah ini dia selain dia hamil dan meninggal atau dia melahirkan meninggal, dia punya dendam yang luar biasa. Makanya merah itu menggambarkan amarahnya gitu. Oh. Kalau gua nggak salah kalau ada cerita Om Hao itu. Jadi itu diceritakan yang merah gitu.
Mungkin yang ke kuning ke yang putih itu mungkin dendamnya beda, atau mungkin penyebab meninggalnya ada apa yang tersimpan tuh mungkin lebih ringan daripada sekadar dendam, daripada dendam gitu kan. Berarti yang putih cuma iseng aja lah ya. Kalau dia Nggak meninggal pernah ya putih, udah gitu aja. gitu kan. Meninggal karena dia punya wanya. Jadi maksudnya nggak punya dendam yang kayak si merah Campur. gitu. Jadi kira-kira kayaknya sih ini hubungannya ini kan Kenapa ya. dia situ pakai baju merah Makanya ya? dia pakai baju merah dan Pantesan. nggak harus yang cantik-cantik kali kayak mana, nggak dibuat cantik dia kan, malah ya udah gitu aja. Dan makanya sebenarnya jadi nggak terlalu serem ya. Kenapa kuntilanak cantik malah serem? Iya sih. Itu ya, itu jadi itulah ya kemana. Jadi pokoknya menurut saya sih kayaknya itu gitu kan. Ya udah sih, tapi selebihnya ya tadi udah dibilang sama ini juga, kalau kita ngomongin perkuntilanakan yang kita nggak punya satu cerita yang bener-bener kita sepakati sama-sama karena itu kan urban legend, Karena urban masing-masing legend daerah itu. bisa beda gitu kan. Benar. Itu sih ratingnya ada ya untuk film ini. Saya 6. Dari Giwa 6,7. Dari saya 7. Oke, baiklah itu dia tadi komentar kami tentang film Mangku Jiwo. Silakan nonton yang belum nonton, yang suka film horor ini silakan nonton. Yang nggak terlalu suka atau penakut juga masih bisa karena nggak serem di hantunya. Ingin Kayak penasaran kayak mana sih asal Asal-usul kuntilanak dari kuntilanak gitu. film ini gitu. Dan kalau yang di Logio lebih ke menjijikan aja sedikit beberapa bagian. Jadi kalau dibilang serem nggak serem banget kok. Jadi yang nggak terlalu ini juga boleh nonton ya kan. Silahkan nonton. Nanti isi kolom komentarnya boleh. Kita sepakat nggak ini sama filmnya? Setuju nggak sama yang kami bilang tadi ya? Oke, kalau begitu kami tunggu komentarnya dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.